Izin Pak Haris, apakah acara sudah bisa dimulai? Silakan Mbak. Ya, Baik, kalau udah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Haris Budi Susila, selaku Kepala KPPN Bekasi. Yang terhormat Bapak Ibu para operator pelaporan, Satker Mitra KPPN Bekasi. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat pengawas dan juga pejabat fungsional KPPN Bekasi, serta rekan-rekan dari KPPN Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena di hari ini, hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, kita dapat berkumpul kembali secara hybrid dalam acara FGD Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2024. Ya, perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini berlangsung secara hybrid, di mana beberapa satker, perwakilan satker dari wilayah Kota Bekasi telah hadir juga di KPPN Bekasi. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dan arahan dari Bapak Kepala KPPN. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Materi pertama terkait penajaman fungsi dan pembinaan SAI untuk peningkatan kualitas LKKL. Selanjutnya materi kedua yaitu alat Mon Sakti, diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum memulai acara ini, agar diberikan kemudahan dan kelancaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala KPPN Bekasi kepada Bapak Haris Budi Susila. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nih, Mbak Yuha? Dengar ya? Oke ya. Eh, Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala hari hari Jumat ini. Kita berikan kesehatan dan Maaf Pak, masih agak kurang kencang. kenceng ya. Sebentar, ini masuk ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kenceng belum? Udah ya? Ya. Makasih Mbak Yuha. Bapak sekalian yang saya hormati, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala karena hari ini dari Jumat di pekan terakhir ya di bulan Oktober ini kita berikan kesehatan, kesempatan untuk bisa menambah amal soleh kebaikan untuk kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya buka dulu dengan pantun. Badan kekar meski umur sudah tua, bawa senapan meski bukan Pak Polisi. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Selamat bergabung di acara siang hari ini. Satu lagi ya, mahal nian harga si batu bacan, apalagi batu bacan yang hijau warnanya. Salam sehat, berkah dan bahagia kami ucapkan. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan penuh dengan limpahan kasih sayangnya. Amin. Lalu sekarang para eh, peserta FGD siang hari ini semua operator ya, operator konsulat keuangan. Ini hal yang luar biasa ini. Tahun 2006 kalau nggak salah ya, saya di kantor pusat perbendaraan itu
bersama para pimpinan gitu ya, memikirkan gimana menyusun laporan keuangan dengan latar belakang petugas yang tidak semuanya akuntan gitu. Ya, saya ingat banget 2006 tuh, ya ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang guru, ya sekarang juga sama gitu ya. Ada yang pokoknya bukan latar belakang ekonomi gitu ya. Tapi waktu itu kita berpikir semuanya kita diklatkan. Ada program, mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut ya. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah atau PAKP ya. Dan alhamdulillah itu juga ada kelas manajerialnya sehingga para pimpinan juga diberi cerahkan bahwa siklus dari pengelolaan keuangan itu ada di ujung gitu ya, Bapak sekalian, teman-teman sekalian yang ada di operator ini, makasih banyak. Dan hasilnya sudah kita rasakan nih. Laporan keuangan pemerintah Republik Indonesia 8 tahun berturut-turut ini meraih opini wajar tanpa pengecualian. Ya, plus buat kita semuanya. Kemudian juga laporan Kementerian Negara Lembaga juga eh, hampir semuanya meraih WTP, kecuali 4 kalau nggak salah yang untuk 4 ini, beberapa ya. Dan ini tidak terlepas dari peran dari Bapak semuanya. Dan satu pesan saya buat sekalian, izin nanti untuk satker-satker yang kementeriannya ada terjadi perubahan nomenklatur gitu ya, mau nanti kerjasamanya, ya ini memang tugas yang cukup menantang nanti Bapak sekalian. Kita tunjuk juknisnya misalnya seperti yang PUPR misalnya, PU dengan PR dirubah gitu ya, ada PU sendiri, PR sendiri, kemudian kementerian-kementerian yang ada perubahan nomenklatur ya. Lalu sekalian yang hormati, dua materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Yang satu adalah Pak Ribut, Kepala Seksi Vera, dan nanti ada Mas Haryo nih, saya kenalkan nih, satu CSO kita yang baru. Beliau baru pindah dari Ternate nih Mas sekalian. Jadi selama ini ada dua ya, ada Bu Wiwi dengan Mas Daru, sekarang ada tiga, insya Allah. Siap, kami akan membantu Bapak sekalian untuk lebih baik lagi ke depan, insya Allah ya. Materi pertama tentang OLAP ya, Online Analytical Processing. Bapak sekalian, makasih banyak atas kerjasamanya. Jadi memang waktu untuk penyusunan laporan keuangan yang sangat singkat gitu ya. Proses tahapannya yang harus kita lalui sama-sama, mulai dari penelitian to-do list, gitu ya. Kemudian TDK, kemudian nanti sampai ke SHR gitu ya. Dan ke depan ada perubahan yang lebih ekstrim lagi, mungkin Bapak Ibu nggak usah nyusun laporan keuangan, karena datanya udah sama gitu ya. Cukup calegnya aja gitu ya. Nah nanti sama-sama kita ikuti seperti apa ke depan nanti Pak Ribut sampaikan. Yang pasti Bapak sekalian terima kasih banyak atas dukungannya. Jadi kadang-kadang Bu Dwi ya mohon bantuannya kadang-kadang sampai malam gitu ya. Karena memang deadline-nya sudah ditetapkan gitu ya. Dan alhamdulillah untuk teman-teman semuanya Satker di KPPN Bekasi sangat bagus, luar biasa kerjasamanya. Nah, mungkin itu saja teman sekalian karena waktunya juga pendek hari Jumat. Sekali lagi makasih banyak atas kerjasama sinergi selama ini. Mudah-mudahan kita semua berkesehatan, berikan kemudahan, dan mohon kerjasamanya jika kira-kira ada yang belum paham atau ada pergantian yang saya lihat ini kadang-kadang ada pergantian operator gitu ya, diinformasikan ke kami sehingga kita bisa menselaraskan teman-teman yang baru sehingga kita tidak ada hal-hal yang bisa tertinggal gitu. Mungkin itu saja dari kami. Selamat mengikuti FED siang hari ini. Mudah-mudahan berikan kemudahan, kepahaman, dan kita bisa kompak selalu mengawal pertanggungjawaban yang tinggal 2 bulan lagi. Ya, tinggal 2 bulan ya Pak ya. Misalkan November, Desember, dan nanti biasanya teman-teman akan mulai di Januari. Mulai apa? To-do list, rekon, SHR, dan sebagainya, dan nyusun laporan keuangan unaudited. Selamat mengikuti FED dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Baik, sebelum menuju materi, silakan Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera atau belum on cam, silakan menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi. Mohon dibantu Mas Haryo. Baik, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Lagi Bapak Ibu, eh, saya hitung lagi ya. Satu, dua, tiga.
Eh, Baik, terima kasih Mas Haryo. Baik, untuk materi yang pertama, ya, untuk materi pertama yaitu penajaman fungsi pembinaan SAI untuk peningkatan kualitas LKKL yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi kepada Bapak Ribut Santoso. Waktu dan tempat dipersilakan. Bisa di-share kan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini yang hadir operator modul pelaporan. Dalam kesempatan ini saya representatif saya Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi mengucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam rangka FGD Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dalam sesi yang pertama ini, saya akan menyampaikan mengenai penajaman fungsi pembinaan SAI untuk peningkatan kualitas LKKL. Ini hasil dari kegiatan workshop yang kita diminta untuk melakukan internalisasi ke pihak eksternal, yaitu Satker Mitra Kerja KPPN Bekasi. Tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan menyampaikan materi mengenai penajaman fungsi pembinaan SAI untuk peningkatan kualitas LKKL. Langsung langsung ke materi utama. Lanjut, lanjut. Masuk. Ini pertama kita perlu mengetahui ruang lingkup akuntansi pertanggungjawab APBN kita ya. Historinya mulai tahun 2017 sampai 2023. 2017 LKKL kita tuh dari 87 KL tuh 79 sudah mendapat opini WTP, 6 WDP dan 2 TMP ya. Dan sampai saat ini tahun 2023 kita dari 34 KL sudah 80 mencapai WTP dan 4 WTP ya. Kita go WTP 100% ya. Ya, dari target kita adalah 100%. Di sini juga disampaikan bahwa opini WTP itu bukanlah akhir ya. Opini terbaik WTP itu ada suatu kewajiban yang yang perlu menjadi budaya dan bukan sebuah tujuan akhir dari pertanggungjawaban keuangan negara. Jadi diharapkan dengan OTP ini sesuatu yang wajib dari. Jadi seluruh KL ini mendapatkan opini WTP itu adalah suatu budaya ya. Ya. Kita selaku Wakpa kita mendukung di KL kita untuk mencapai WTP ya. Ini dari LKPP dan LKBUN ya. Kita pertama kali menyampaikan LKPP itu tahun 2004 ya. Dan untuk tahun 2004 sampai 2008 itu kita masih disclaimer, Pak. Tidak dan dalam hal ini BPK tidak memberikan pendapat. Baru tahun 2009 sampai 2016 kita dapat opini BPK itu wajar dengan pengecualian dan tahun 2017 sampai 23 kita dapat opini wajar tanpa pengecualian. Jadi tadi 2009 sampai 2016 itu wajar dengan pengecualian itu WDP untuk LKBUN mulai tahun 2010 sampai 2016 WDP dan tahun 2017 sampai 2023 kita dapat opini wajar tanpa pengecualian. Jadi sudah 8 kali ya. Lanjut tuh. Untuk lesson learned opini BPK tahun 2023 dan potensi risiko audit tahun 2024. Di sini disampaikan bahwa laporan keuangan tahun 2023 itu yang saya sampaikan tadi dari 84 KL dan 1 BUN, yang WTP 80 KL dan 1 BUN. Sedangkan yang WDP adalah 4 KL. Opini LKPP 2023 adalah WTP. Jadi walaupun terdapat 4 KL yang mendapatkan opini WDP,
namun LKP masih mendapatkan opini WTP untuk 8 kali berturut-turut. Untuk KL yang dengan opini WTP ini adalah ada 4 tadi yang masih WTP itu untuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kominfo, Kementerian ESDM, dan Badan Pangan Nasional. Jadi untuk Satker Mitra Kabupaten Bekasi itu ada pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Kominfo ya. Untuk ini perlu tingkatan koordinasi dan sinergi dalam rangka penyelesaian rekomendasi BPK. Di tahun 2004 ini ada KL baru yaitu Badan Karantina Indonesia Barantin. Dengan KL baru ini maka ada kemungkinan terdapat potensi risiko audit sebagai dampak penggabungan visi dan likuidasi Satker. Lesson learned temuan BPK pada LHP, LKPP, dan LKK tahun 2023 yaitu adanya temuan berulang pada LHP, LKPP yang berasal dari LKKL. Yaitu permasalahan PNBP, belanja pegawai, belanja modal, belanja bansos, pengelolaan kas aset tetap. Temuan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPP, namun pada 4 KL berdampak pada opini WDP. Ini berdasar dari inventarisasi temuan penyebab opini WDP pada LKKL tahun 2003 itu secara garis besarnya yaitu pertama temuan PNBP yaitu kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan PNBP pada aplikasi yang belum menghasilkan perhitungan dan penetapan besaran PNBP yang akurat dan handal. Yang kedua adalah temuan piutang PNBP yaitu terdapat pemerintah yang belum diklarifikasi dan ditetapkan. Yang ketiga adalah temuan belanja itu terdapat penatausahaan dan pengendalian pelaksanaan belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya memadai, serta belanja bantuan dalam bentuk uang dan barang tahun sebelumnya yang belum selesai dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya adalah temuan aset, yaitu penyajian aset berupa belanja di bari muka, aset tetap peralatan dan mesin, dan konstruksi dalam pengerjaan belum diyakini kewajarannya. Lesson learned dari penyusunan dan audit laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar untuk langkah antisipasi dan penyiapan strategi agar laporan keuangan semakin andal dan akuntabel. Lanjut tuh, tantangan akuntansi pelaporan keuangan. Lanjut. Ini tantangan akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu pertama adalah penyelesaian rekomendasi BPK pada LHP laporan keuangan tahun 2003 seperti dari temuan tadi ya, insya Allah harus segera dilakukan penyelesaian rekomendasi biar dan juga untuk mencegah temuan berulang ya. Yang kedua adalah penyelesaian likuidasi BA baru di tahun 2024 yaitu. Dan juga yang perlu kita persiapkan juga untuk sekarang ini di kabinet baru itu kalau nggak salah itu kabinet merah putih ada jumlah kementerian itu ada 48 ya dari sebelum 34 menjadi 48 jadi nambah 14. Jadi kita harus semua menyiapkan untuk penyelesaian likuidasi dari BA baru tersebut. Berikutnya adalah penyelesaian tindak lanjut kualitas data. Jadi di Monsakti ini ya kita harus sesegera mungkin melakukan tindak lanjut kualitas data, penyelesaian kualitas data ya. Berikutnya adalah penerapan kebijakan akuntansi terbaru yaitu KABA, PLU, resiprokal, dan lain-lain. Berikutnya adalah koreksi persediaan dan aset tetap di masa transisi. Ini nanti di 2025 itu nanti akan disusun laporan keuangan triwulan 1 ya. Sehingga sudah bisa dilakukan perekaman persediaan dan aset tetap di masa transisi. Nanti saldo awalnya akan digunakan saldo pada periode 13 ya untuk periode unaudited sehingga nanti kalau ada temuan BPK nanti ada koreksi persediaan dan aset di masa transisi. Ini nanti ada pengembangan aplikasi baru di Sakti dan Monsakti dan nanti akan ada juknis yang akan disiapkan oleh kantor pusat dan rangka koreksi persediaan dan aset tetap di masa transisi. Ini penggabungan, pemisahan, pembentukan entitas akuntansi entitas pelaporan seperti yang terkait. Jadi ada penggabungan dan pemisahan ya nanti di kabinet baru nanti.
Dan berikutnya adalah penyusunan LKT triwulan 1 bersamaan dengan periode koreksi audit. Ini nanti seperti yang saya tadi, untuk tahun 2025 itu kita sudah mulai menyusun laporan keuangan triwulan 1. Jadi yang biasanya kita mulai di laporan keuangan semesteran, nanti untuk kedepannya ada laporan keuangan triwulan 1. Yaitu bersamaan dengan periode koreksi audit. Lanjut. Ini penggabungan, pemisahan, pembentukan entitas akuntansi, entitas pelaporan, penyusunan laporan keuangan Satker. Ya. Jadi yang dalam rangka penggabungan ini yang apa yang perlu kita siapkan itu penyelesaian hak dan kewajiban. Itu pertama ada pengalihan hak kewajiban dapat dilakukan dengan TKTM, penyelesaian kas dan kewajiban melalui mekanisme pelaksanaan anggaran, benar agar dipastikan keberadaan dan kebenaran substansi aset yang di TKTM-kan. Dan jika kita akan dalam pembuatan user sakti, yaitu harus yang disiapkan SK penetapan user aplikasi sakti atau Sakti, pemetaan user role pada setiap modul. Berikutnya adalah rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan, yaitu melakukan penyelesaian rekonsiliasi internal dan eksternal, tindak lanjut to-do list sesuai periode, telaah dan analisis laporan keuangan, penyampaian laporan keuangan sesuai Perjanjian nomor 8 tahun 2023. Lanjut. Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan KL itu upaya pertama kita pemanfaatan menu to-do list, monitoring dan daftar rincian pada Sakti. Ini dilakukan tutup buku sakti secara tertib. Dan perlu juga kami info lagi bahwa Direktur Jenderal Perpendaan itu sudah menerbitkan per 8 tahun 2023 itu tata cara monitoring kualitas laporan keuangan, rekonsiliasi, dan penyampaian laporan keuangannya. Perjanjian ini diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan kita itu. Kualitas laporan keuangan ini kita bisa melihat kondisi gambaran transaksi keuangan dan transaksi BMM kita pada entitas akuntansi untuk bahan penyusunan laporan keuangan. Sehingga dengan pemanfaatan menu to-do list, monitoring, dan daftar rincian pada Sakti ini, kita harus senantiasa melakukan itu memantau ya monitoring ya. Jadi untuk penyusunan to-do list sih sebenarnya dari awal awal bulan sudah bisa lakukan penyusunan to-do list. Begitu di Sakti itu akan muncul to-do list. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa lakukan menyusun. Jadi penyusunan to-do list tidak menumpuk di akhir batas penyelesaian baru kita selesaikan. Atau jika lebih bagus lagi kita lakukan budaya Jumat bersih ya. Insya Allah setiap hari Jumat itu kita pantau tuh TDK, to-do list kita dan coba bisa diselesaikan. Jadi hari Jumat ini Insya Allah semua TDK to-do list bersih. Jadi untuk Jumat ke depan lagi jika ada yang muncul lagi langsung bisa dibersihkan sehingga pada waktu batas akhir itu kita tidak panik, tidak khawatir ada yang belum terselesaikan. Dan juga kemarin apabila ada yang belum terselesaikan bisa konsultasi ke CSO KPPN atau ke staf seksi Vera. Berikutnya adalah telaah laporan keuangan WAKPA, WAPAW, WAPA1 dan WAPA yaitu implementasi PPK, tindak lanjut rekomendasi PPK pada LAP LKK tahun 2002 yaitu dengan optimalisasi peran APIM. Lanjut, Bu. Penajaman tusi pemberian saya oleh kantor vertikal DJPB yaitu kebutuhan itu seiring dengan semakin meningkatnya nilai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN maka perlu dilakukan penajaman tusi pembinaan SAI dalam rangka memastikan bahwa semua pertanggungjawaban APBN telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yaitu dengan kita dilakukan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin memudahkan dalam pelaporan keuangan. Peningkatan kualitas SDM pada Satker perlu untuk terus ditingkatkan dan pembentukan KL dan Satker yang dinamis. Yaitu hal ini bisa dilakukan dengan sosialisasi dan bimbingan teknis. Jadi di KPPN Bekasi ini nanti kita akan siap melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Satker Mitra Kerja terkait
dalam rangka penajaman visi pembinaan SAI ke satu mitra kerja itu. Di sini ada di KPMN ada peningkatan kualitas SDM. Di sini juga kita dapat tambahan CSO baru juga, sehingga kita lebih optimal dalam rangka pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis terkait sistem akuntansi instansi. Dan kita melakukan sinergi dengan Satker dan UAPAW memastikan kualitas data keuangan dengan rekonsiliasi. Kami harapkan, terima kasih. Kami harapkan dengan mulai ke depan itu kita akan lebih intensif intensif dalam melakukan sosialisasi pembinaan ke Satker. Jadi kami harapkan Bapak Ibu apabila ada terdapat kendala permasalahan langsung dikonsultasikan ke KPPN melalui CSO atau melalui ke staf Vera ya, sehingga seperti tadi terkait TDK atau to-do itu jangan sampai menumpuk di batas-batas akhir baru diselesaikan. Kita usahakan kita melakukan budaya Jumat bersih ya. Setiap hari Jumat itu semua TDK to-do kita usahakan bersih, sehingga untuk pekan berikutnya jika tinggal ketika to-do yang baru lagi baru kita selesaikan lagi. Insya Allah di batas akhir itu tidak seperti di laporan di semester semester 1 kemarin ya, ada 7 satker yang kena sanksi keterlambatan penyelesaian, jadi keterlambatan penyelesaian sehingga terbit SR terlambat dikenakan sanksi. Mudah-mudahan dengan kita mengangsur-angsur penyelesaian TDK Todolos ini seluruh satker kita itu tidak terdapat yang kena SP2S. Sehingga kualitas laporan keuangan yang akan disimpan akan menjadi lebih baik. Lanjut, Bu. Terima kasih. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan dalam rangka penajaman fungsi pembinaan saya untuk peningkatan kualitas LKKL. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ribut atas materi yang telah disampaikan terkait penajaman fungsi pembinaan SAI untuk peningkatan kualitas LKKL. Perlu kami informasikan bahwa untuk materi hari ini telah kami upload di link yang sama. Baik, Bapak Ibu, untuk materi kedua yaitu olah Monsakti yang akan disampaikan oleh pejabat fungsional PTPN KPPN Bekasi sekaligus CSO kepada Bapak Haryo. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang, Bapak Ibu semua, baik yang hadir secara luring maupun daring ya yang di Zoom. Eh, saya harap suara saya terdengar ya, namun kalau nanti selama penyampaian materi suara saya kurang jelas, mungkin bisa disampaikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik, mohon izin Bapak Ibu terkait dengan materi selanjutnya, yaitu proses OLAP pada aplikasi Monsakti. OLAP yaitu Online Analytical Processing. Sebenarnya kalau di kita, di Kementerian Keuangan, ini ada dua istilah ya, antara ada OLAP dan eh, OLTP. OLTP itu Online Transaction Processing. Dia kalau OLAP ini dua-duanya sifatnya ini udah otomasi by system, tapi kalau yang OLTP ini lebih banyak digunakan untuk proses penerbitan SP2D, pengesahan hibah maupun terkait dengan
eh, cetak billing setoran atau pajak ya, baik itu setoran UP atau pengembalian belanja. Nah, namun kita akan bahas lebih jauh mengenai OLAP karena OLAP ini sendiri yang berkaitan langsung dengan penyusunan LK. Salah satunya adalah penerbitan SHR ya. Karena OLAP ini atau Online Analytical Processing dia merupakan proses otomasi by system yang sifatnya ini multidimensi, artinya eh, melibatkan beberapa aplikasi yang apa ya, yang digunakan untuk pelaksanaan anggaran, contohnya SPAN, Sakti, lalu Simponi maupun MPN. Makanya tadi saya sampaikan OLAP ini sifatnya multidimensi ya. Dan karena melibatkan beberapa aplikasi, eh, maka ada beberapa klasifikasi atau tingkatan proses OLAP yang dibutuhkan untuk penerbitan SHR, Bapak Ibu. Sebelum saya ke materi terkait dengan OLAP ini memang bukan barang baru ya. Artinya ketika Bapak Ibu dulu sebelum implementasi Sakti, yaitu ketika Rekon masih masih dilakukan melalui aplikasi e-Rekon ya, menggunakan ADK, aplikasi Saiba mungkin itu sudah ada OLAP juga Bapak Ibu. Artinya tapi tidak serumit yang sekarang karena sekarang lebih rumit karena masih sudah menggunakan aplikasi Sakti. Dulu sudah ada OLAP ketika apa prosesnya masih menggunakan e-Rekon tapi prosesnya itu lebih lama, sekitar 8 sampai 12 jam kalau saya tidak salah. Tapi kalau sekarang karena ada beberapa tingkatan transaksi yang digunakan untuk proses penerbitan SHR, maka ada beberapa tingkatan. Ada yang 6 jam, ada yang paling paling cepat itu ada yang 1 jam ya, seperti itu. Yang pertama ini proses OLAP yang paling lama ya Bapak Ibu. Pada Monsakti ini eh, yaitu untuk summary aset dan persediaan sampai pelaporan dan rekon itu prosesnya adalah 6 jam. Artinya 6 jam ini merupakan proses update secara otomasi yang mulainya itu per 0000 WIB Bapak Ibu. Dan yang durasi sampai dengan saat ini maksudnya ketika selesai proses OLAP terbentuk, Bapak Ibu tidak bisa langsung mengakses data data tampilan terbaru pada aplikasi Monsakti karena ada jeda waktu selagi sekitar 2 jam. Makanya kami perlu sampaikan terkait OLAP ini karena cukup berpengaruh terhadap proses penerbitan SHR. Kalau dulu ketika proses rekon masih menggunakan e-rekon itu cenderung lebih mudah karena ADK-nya langsung terbentuk dan ketika ada selisih pun langsung terinterface pada aplikasi e-rekon ya. Tapi kalau saat ini karena sudah otomasi ya by system, jadi prosesnya juga agak sedikit berubah. Lalu terkait dengan piutang, ini yang berkaitan langsung dengan settle piutang ya untuk satker yang memiliki piutang tertagih atau yang tidak tertagih maupun biasanya ini pada satker yang memiliki penerimaan. Itu proses olapnya adalah sekitar 1 jam. Nanti mungkin di akhir saya coba simulasikan masing-masing kasusnya yang dimaksud olap itu seperti apa ya. Perbaikannya jam berapa, lalu baru muncul di Monsakti kira-kira jam berapa. Itu nanti kita coba simulasikan ya Bapak Ibu. Termasuk untuk yang rekon eksternal dan internal. Untuk yang rekon eksternal termasuk yang to-do list ya, to-do list yang wajib diselesaikan baik yang bulanan, triwulan maupun semesteran dan tahunan. Ini juga ada proses olapnya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu selesai melakukan penyesuaian atau perbaikan data eh,
perbaikan data atas selisih atau ketidaksesuaian yang muncul pada aplikasi Monsakti, ini akan proses olapnya itu adalah sekitar 6 jam dengan durasi sampai dengan 10 menit. Artinya setelah 6 jam proses olapnya terbentuk, Bapak Ibu baru bisa mengakses tampilan terbaru di Monsakti itu sekitar 10 menit. Selanjutnya proses olap pada pencatatan SPM, modul komitmen, aset tetap, dan persediaan. Ini masing-masing 2 jam ya. Dan startnya itu dari jam 12.00 WIB. Dari mulai monitoring kepatuhan, lalu to-do list, aset tetap, persediaan, dan piutang, ini 2 jam ya masing-masing. Termasuk untuk yang daftar saldo yang perlu diselesaikan, daftar saldo tidak normal, ketidaksesuaian akun belanja barang dan aset, ini masing-masing juga 2 jam. Lalu untuk proses olah pada Monsakti, tadi ada rekon eksternal, to-do list, dan tutup periode. Ini karena hanya melibatkan aplikasi Sakti yang sifatnya juga sudah host to host dengan Monsakti ya, sehingga prosesnya pun cenderung lebih cepat dibandingkan dengan proses olah yang lain. Jadi untuk penerbitan SHR, monitoring kepatuhan, monitoring tutup periode itu prosesnya adalah 1 jam. Dan durasi interface-nya adalah sekitar 30 menit. Artinya di sini mulainya sekitar 00.59 ya Bapak Ibu, jam 1 kurang 1 menit. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan tutup periode misalkan baru terbentuk nanti 1 jam berikutnya, tapi Bapak Ibu harus menunggu sekitar 30 menit. Tapi pernah bisa juga lebih cepat dari itu, 5 sampai 30 menit. Itu sudah muncul nanti monitoringnya bahwa itu sudah dilakukan tutup buku. Itu contohnya. Termasuk untuk proses olap sanksi atau SP2S dan pencabutan sanksi yaitu SP3S. Ketika Bapak Ibu terlambat dalam melakukan penerbitan SHR sesuai batas waktu yang sudah ditentukan, itu akan muncul secara otomatis SP2S. Nah, SP2S ini juga nanti akan, kalau sekarang ini masih manual ya, artinya SP2S yang muncul di Monsakti itu Satker masih bisa OTP, SPM, LS, bendahara, dan UP. Tapi kalau nanti ke depannya informasinya akan dilakukan otomasi juga. Jadi ketika sudah terbit SP2S, otomatis Satker juga tidak bisa melakukan OTP, SPM, UP, TUP, dan SPM, LS, bendahara. Namun akan kembali normal ketika statusnya sudah pencabutan sanksi atau sudah diterbitkan SP3S. Nah, SP3S ini juga nanti akan terbit secara otomatis ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan atau menerbitkan SHR di periode yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, ini tabel yang nanti tabel ini eh, bisa dijadikan pedoman Bapak Ibu kapan jadwal olap di masing-masing proses bisnis ya. Dari mulai laporan aset dan persediaan, piutang, piutang yang belum disettlement misalkan, lalu selisih rekon dan to-do list GLP, lalu monitoring laporan keuangan, daftar rincian yang ada di Monsakti, sampai to-do list terkait aset dan persediaan. Ini jadwalnya juga sudah sesuai dengan jadwal OLAP. Tadi ada yang 6 jam, ada yang 2 jam, dan start runningnya juga ini udah ditentukan ya. Termasuk untuk yang SHR, ini 1 jam yang paling cepat. Tapi kalau untuk yang SP2S itu dikeluarkan. Tapi kalau yang SHR ini paling cepat memang ada 1 jam kurang lebih update-nya. Ini coba saya
simulasikan beberapa kasus ya terkait dengan proses OLAP yang sering terjadi di Satker. Sebagai contoh, Satker A pada periode Juni 2024 sampai dengan pukul 16.45 ini masih terdapat selisih terkait dengan nilai pada neraca percobaan. Dan pada pukul 17.00 WIB, Satker sudah melakukan tindak lanjut atau perbaikan pada aplikasi Sakti. Jadi alurnya ya, karena perbaikannya itu adalah jam 17.00 WIB, maka disesuaikan dengan proses atau jadwal OLAP selanjutnya yang terkait dengan proses rekon, yaitu jam 18.00 WIB. Ini ya yang tadi terkait dengan laporan GLP, karena ini adalah neraca percobaan yang berkaitan langsung dengan laporan laporan utama FES ya, maka jadwalnya itu adalah 6 jam sekali. Dan yang terakhir itu adalah jam 18.00 WIB dengan durasi kurang lebih sekitar 2 jam atau bisa lebih cepat dari itu. Maka proses proses apa interface yang muncul nanti, hasil perbaikan yang muncul pada aplikasi Monsakti akan terbit pada pukul kurang lebih jam 20.00 WIB. Seperti itu Bapak Ibu. Ini salah satu contoh. Jadi terkait dengan penerbitan SHR jangan selalu diartikan masih bisa dilakukan nanti di jam 24.00 ya. Karena kita sekarang udah terjadwal proses olapnya. Kapan update eh, terkait dengan laporannya, kapan update terkait dengan selisihnya, termasuk apabila ada perbaikan terkait dengan to-do list. Itu juga ada jadwal update-nya. Makanya kami harap Bapak Ibu bisa memperhatikan secara seksama ya, agar tidak terdapat keterlambatan yang kami pun takutkan ketika ada keterlambatan justru berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran Bapak Ibu, karena akan berpengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangan, lalu juga berdampak terhadap penyampaian LS bendahara, UP maupun TUP, seperti itu. Lalu simulasi yang kedua, ini terkait dengan selisih rekon yang baru dilakukan pada pukul 17.00 ya. Jadi Satker baru tahu ada selisih rekon jam 16.45 WIB dan jam 17.00 sudah dilakukan perbaikan. Jadwalnya kurang lebih sama ya seperti yang tadi, yaitu jam 18.00 untuk proses olap terdekat, yaitu jam 18.00 dengan durasi kurang lebih 2 jam. Selanjutnya data tersebut kemudian diproses olap lanjutan rekon yang terjadwal pukul 22.00. Lanjutan rekon ini maksudnya terkait dengan selisih rekonnya tadi ya Bapak Ibu ya. Ini baru terbentuk di 22.00. Seperti itu. Dengan durasi kurang lebih 10 menit. Oleh karena itu hasil perbaikan atas selisih rekon tersebut baru bisa di apa ya, diperiksa kembali hasil perbaikannya itu di jam 22:10 WIB. Untuk saat ini masih menggunakan masih menggunakan acuan waktu Indonesia Barat karena disesuaikan dengan informasinya disesuaikan dengan server ya. Jadi untuk yang wilayah tengah dan timur juga otomatis akan menyesuaikan dengan jadwal olap yang ada. Selanjutnya terkait dengan proses tutup permanen dan SHR pada periode Juni ini sampai dengan 16.45 belum mendapatkan SHR atau surat hasil rekonsiliasi karena masih ada selisih TDK. Dan baru pada pukul 17.00 Satker tersebut merekam kekurangan input transaksi belanja barang. Lalu alurnya ini yaitu yang pertama perbaikan data
OLAP yang utama ya, yaitu jadwalnya 18.00 dengan durasi kurang lebih 2 jam. Sehingga baru terbentuk di jam 20.00. Nah, selanjutnya untuk data tersebut juga nanti akan diproses lanjutan rekon ya terkait dengan proses selisih TDK tadi ya. Yang jadwalnya itu ada yang terakhir adalah 22.00 WIB dengan durasi kurang lebih 10 menit. Setelah itu Satker baru bisa melakukan tutup permanen itu sekitar jam 22.59 dengan durasi kurang lebih sekitar 30 menit. Artinya Bapak Ibu baru bisa melakukan tutup buku setelah setelah rekon tadi itu adalah jam 2.23 setengah 12 ya. Iya setengah 12. Lalu selanjutnya proses SHR akan terbentuk di 23.59 yang artinya SHR baru terbentuk juga 1 jam setelahnya dengan data dengan jadwal OLAP yaitu 23.59 waktu Indonesia Barat. Sehingga untuk SHR akan diperoleh kurang lebih sekitar jam 00.30 WIB. Jadi tadi sudah di apa Bapak Ibu coba perhatikan proses inputnya ini dari jam 17.00 atau jam 5 sore. Tapi baru bisa terbentuk atau memperoleh SHR itu sekitar jam 00.30. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan bahwa dengan adanya proses OLAP ini mengharuskan Bapak Ibu untuk melakukan perekaman secara rutin. Jadi kalau bisa untuk perekaman data yang berkaitan dengan pelaporan itu jangan dilakukan H-2 dari batas waktu. Kalau bisa di awal bulan berikutnya gitu. Jadi atau kalau kalau lebih bagus lagi di akhir bulan supaya tidak menumpuk dengan transaksi bulan berjalan seperti itu. Baik, yang selanjutnya terkait simulasinya yang terkait dengan validasi to-do list saldo utang yang belum diterima tagihannya. Ini semesteran ya, to-do list saldo saldo akun utang yang belum diterima tagihannya. Ini baru baru dicek sekitar 16.45. Jadi Satker nggak bisa tutup buku karena masih ada to-do list akun utang yang belum diterima tagihannya. Namun jam 17.00 sudah dilakukan penyelesaian. Alurnya pun kurang lebih sama Bapak Ibu. Yang pertama ini akan olap pada GLP ya. Pada GLP-nya ini jadi normal, artinya ketika Bapak Ibu melakukan cetak yang GLP ini cetak akan normal kembali, jadi tidak ada saldo utang yang belum diterima tagihannya. Lalu selanjutnya pemrosesan OLAP terkait dengan lanjutan to-do list. Jadi kalau tadi yang OLAP pertama 18.00 itu adalah jadwal ketika Bapak Ibu melakukan pencetakan neraca percobaan. Itu udah nggak muncul lagi nanti saldo akun utang yang belum diterima tagihannya. Tapi kalau untuk to-do list-nya itu baru terbentuk di pukul 22.10 WIB waktu Indonesia Barat sesuai dengan jadwal OLAP lanjutan to-do list. Selanjutnya OLAP validasi tutup periode permanen yang terjadwal ini pukul 22.59 dengan durasi kurang lebih 30 menit. Artinya setelah Bapak Ibu melakukan perbaikan atas transaksi yang berkaitan dengan to-do list ya, itu baru bisa di jam 17.00 WIB itu baru bisa dilakukan tutup periode itu sekitar sebelum setengah 12. Artinya atau setelah pukul 22.10 setelah olah pelanjutan to-do list-nya setelah to-do list-nya itu hilang di Monsakti sesuai jadwal olah yaitu pukul 22.10. Lalu yang terakhir SHR akan terbentuk dengan terjadwal pada pukul 23.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit. Jadi untuk SHR baru bisa terbit atau muncul atau dicetak PDF-nya
dan terinterface pada aplikasi Sakti itu pada pukul 00.30 WIB Bapak Ibu. Sesuai jadwal OLAP SHR dan tutup yaitu yang berasal dari itu yang tutup permanen karena sudah bisa tutup permanen. Oke, selanjutnya ini terkait dengan aset yang belum didetailkan. Ini juga paling banyak ditemukan. Ada satker yang belum bisa tutup buku karena ada to-do list aset yang belum didetailkan. Ini baru dilakukan perbaikan sekitar jam 17.00 WIB contohnya. Alur updatingnya ini masih sama, yaitu olap to-do list terkait dengan aset dan persediaan yang terjadwal pada pukul 18.00 WIB. Artinya to-do list atas aset yang belum didetailkan ini baru hilang di jam 18.30 WIB. Setelah itu baru Satker operator bisa melakukan tutup periode masing-masing modul. Kalau dalam hal ini adalah aset ya, sampai tutup permanen. Dan untuk tutup permanen itu jadwal olapnya adalah 18.59 WIB. Artinya setelah jam 18.30 Bapak Ibu harus langsung melakukan tutup periode sampai tutup permanen supaya bisa diakomodir pada jadwal olap terdekat yaitu 18.59 dengan durasi kurang lebih sekitar 30 menit. Lalu untuk data setelah Bapak Ibu melakukan tutup permanen ya akan terbentuk SHR. Nah, SHR-nya ini akan baru muncul atau terinterface pada aplikasi Monsakti sesuai jadwal olap terdekat yaitu 19.59 WIB dengan durasi kurang lebih sekitar 30 menit. Sehingga SHR baru terbit itu jam 20.30 WIB Bapak Ibu. Nanti mungkin untuk yang simulasi atau contoh kasusnya bisa dicek kembali pada materi yang sudah di-share ya. Yang jelas terkait dengan OLAP, ini ada beberapa tingkatan Bapak Ibu. Artinya di satu sisi memang memudahkan, tapi mengharuskan Bapak Ibu untuk lebih disiplin terkait dengan pencatatan dan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, khususnya adalah penerbitan SHR bulanan. Karena sifatnya juga berkala, artinya dilakukan setiap bulan ya Bapak Ibu. Jadi kami mohon agar Bapak Ibu juga bisa melakukan pencatatan itu di akhir bulan. Jadi jangan mepet-mepet. Karena tadi sudah coba kita simulasikan ya kalau misalkan mepet-mepet tuh yang perbaikannya jam 5.17.00 WIB misalkan itu baru bisa terbit SHR-nya tadi ada yang jam 00.30 WIB. Takutnya kalau misalkan Bapak Ibu melakukannya di akhir periode atau di mendekati batas waktu, malah jatuhnya terlambat. Seperti itu. Karena kalau Bapak Ibu, eh, kalau untuk penerbitan batas waktu penerbitan SHR ini kan 00.00 WIB ya, betul ya Bu ya? Jadi kalau misalkan hasil olapnya itu baru terbentuk jam 00.30 ya berarti dianggapnya terlambat. Seperti itu. Em, Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan online processing, online analytical processing atau OLAP. Mungkin selanjutnya diskusi ya, Bu ya. Untuk Bapak Ibu yang oh ya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya baik daring maupun luring, dipersilakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Haryo atas materi yang telah disampaikan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi, boleh eh, mengetik di kolom chat atau raise hand ya melalui Zoom untuk peserta yang online untuk
Peserta yang offline boleh bertanya langsung. Terima kasih. Kayaknya operatornya udah paham semua, Bu Dwi. Gimana nih, Bu Dwi? Gak ada yang bertanya nih, Bu Dwi. Mohon izin menambahkan sedikit ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kalau tidak ada pertanyaan, memang memang persepsi kami semua sudah paham ya, Bapak Ibu ya. Jadi membaca. Oh, nggak kedengaran. Pakai mic aja nggak apa-apa, pakai mic. Pakai Kenapa? mic aja nggak apa-apa. Oh ya, hujannya deras banget ya. Pakai yang itu. Yang satu nyala nggak? Nyala, ini nyala. Nggak apa. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu menambahkan sedikit ya. Saya bahagia banget sebenarnya ya, karena ternyata dari apa yang disampaikan tadi ya, baik oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi maupun yang disampaikan oleh PTPN KPPKS yang baru ya, Mas Haryo, tidak ada pertanyaan. Artinya berarti Bapak Ibu semua sudah paham ya. Kita kan harus berpikir positif ya, Bapak-Bapak Ibu semuanya paham. Nah, tadi sudah disampaikan sebenarnya ya tentang jadwal olap ya. Kalau misalnya Bapak Ibu agak pusing membaca jadwal olap itu, intinya adalah tadi seperti yang berkali-kali disampaikan oleh Mas Haryo ya, dan sebenarnya juga kalau kami dari sisi KPPN yang ketika misalnya saya itu cerewet gitu di grup untuk ingetin, ayo diselesaikan to-do list-nya, harus diselesaikan to-do list-nya, terutama untuk pendetailan persediaan, pendetailan aset gitu ya. Itu karena untuk mengejar jadwal kolab gitu. Jadi kalau kita sadar menyelesaikan to-do list itu di akhir hari gitu, di batas akhir ya, di batas akhir penerbitan SHR, maka tadi seperti yang kami khawatirkan, dia akan apa namanya tadi ada masa itu, ada jeda waktu yang panjang gitu ya, sehingga SHR itu tidak bisa terbit gitu. Nah, tadi ketika SHR itu tidak terbit, sebenarnya kepentingannya adalah kepada kepentingan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau kami mengingatkan itu sekali lagi seperti sering kami sampaikan ya, teman-teman KPPN sampaikan bahwa apa yang kami sampaikan, apa yang kami ingatkan itu adalah demi kebaikan Bapak Ibu, demi kebaikan semuanya gitu ya. Karena rasa sayang kami kepada Bapak Ibu, rasa cinta kami kepada Bapak Ibu gitu ya. Jadi apa namanya bukan dalam rangka untuk mengejar-ngejar pekerjaan gitu ya, tapi karena memang untuk kepentingan bersama, kepentingan kita bersama gitu. Jadi kalau sulit untuk membaca jadwal olap, maka kita membiasakan diri kita untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu di awal waktu. Ketika kemarin kita refreshment bendahara juga kita sampaikan, seharusnya memang ketika kita berada di periode, misalnya sekarang kita ada di periode Oktober, maka kita selesaikan adalah transaksi-transaksi di Oktober gitu. Bukan transaksi Oktober itu nanti kita input, kita selesaikan di bulan November. Harusnya seperti itu memang gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata banyak sekali aktivitas-aktivitas Bapak Ibu, ya paling tidak di awal bulan November itu kita sudah bisa menyelesaikan transaksi-transaksi di bulan Oktober. Nah, khusus mungkin ya apa namanya hal khusus yang perlu menjadi catatan kita semuanya. Eh, ini kan kaitannya seringkali yang terjadi permasalahan itu kan adanya koreksi persediaan, koreksi aset begitu ya Bapak Ibu ya. Eh, ketika Satker sudah melakukan pendetailan, gitu ya, baik itu pendetailan aset maupun pendetailan persediaan, ternyata baru diketahui ternyata ada ketidaksesuaian antara kode barang dengan kode akunnya. Nah, eh, ke depan gitu ya, ke depan saya sering mengingatkan ya, ketika belum didetailkan saya sering japri itu ke beberapa satker yang kita tangkap dia ada ketidaksesuaian antara kode akun dengan kode barangnya. Saya wapri gitu ya, jadi saya pasti akan wapri ya ketika menemukan itu. Kemudian saya minta kepada satker untuk melakukan analisis gitu, analisa yang salah itu kode barangnya atau yang salah itu kode akunnya itu. Jadi kalau misalnya ternyata yang salah itu kode barangnya, kita masih bisa
Kalau kode akun berarti kan satu-satunya cara adalah melakukan koreksi SPM, akun di SPM-nya. Kalau yang salah itu adalah kode barangnya, maka kita bisa menyelamatkan dengan melakukan reklasifikasi terlebih dahulu atas BAST yang salah itu, kemudian baru setelah reklasifikasi itu dilakukan pendetailan. Karena kalau sudah terlanjur didetailkan sampai dengan persetujuan, maka tidak bisa lagi itu apa namanya dihilangkan tertulisnya. Yang bisa dilakukan hanya koreksi gitu, koreksi pencatatan. Tetapi koreksi pencatatan itu tidak akan menghilangkan to-do list gitu ya, terkait dengan ketidaksesuaian kode akun dan kode barang. Itu mungkin beberapa catatan. Jadi intinya adalah tadi ya, kita sampaikan periodisasi atau jadwal olap. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan, menjadi pedoman ya, pedoman Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita akan lebih tertib lagi, akan lebih disiplin lagi dalam menyelesaikan transaksi-transaksi yang memang harus kita tindak lanjuti di modul pelaporan. Itu ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Yuha. Baik. Terima kasih Mbak Dwi yang telah menambahkan. Mungkin Mas Daru ada tambahan kah? Tidak ada. Bapak Ibu yang offline bisa mau bertanya boleh. Oh, langsung nanya langsung ke Mas Haryo. Yang lain nggak ada yang tahu dong ya. Kalau udah ada nanya langsung ke Mas Haryo, aduh. Padahal tujuan FGD ini kan forum group discussion ya. Buat berdiskusi terkait laporan keuangan. Mungkin Mas Haryo mau di-share tadi yang sudah didiskusikan oleh penanya yang di sini. Mbak Dwi mau nanya dong. Oke, Bapak Ibu. Sekedar saya ulang kembali ya terkait dengan proses penerbitan SHR yang kaitannya juga ada proses olap di masing-masing eh, pemrosesannya, baik itu yang perbaikan to-do list, lalu penyelesaian tutup periode permanen sampai dengan pada akhirnya terbit SHR. Jadi yang paling banyak ditanyakan ke CSO, ke KPPN ya terkait dengan proses penerbitan SHR itu salah satunya adalah misalkan Satker ada to-do list, atau ada selisih rekon eksternal. Banyak yang ditanyakan kenapa kami belum bisa tutup buku periode, padahal sudah dilakukan perbaikan pada aplikasi Sakti. Atau pertanyaannya kenapa di Mon Sakti itu belum hilang to-do list-nya atau belum hilang selisih TDK-nya. Hal itu memang disebabkan karena adanya proses olap yang sudah terjadwal, Bapak Ibu. Kalau untuk tabelnya nanti mungkin bisa dicek kembali di materi yang sudah di-share ya. Ada beberapa penjadwalan olap yang sudah ditentukan berdasar secara otomasi by system. Sebagai contoh misalkan terkait dengan proses penyelesaian to-do list, yang paling gampang ini proses penyelesaian validasi aset belum didetailkan. Jadi ada aset yang belum didetailkan, namun baru diselesaikan kurang lebih sekitar jam 17.00 WIB. Setelah Bapak Ibu melakukan pendetilan aset, Bapak Ibu tidak bisa langsung melakukan tutup periode atau tutup modul aset karena karena data to-do list yang ada di Monsakti ini belum terupdate. Jadi untuk perbaikan data to-do list aset dan persediaan penjadwalannya itu yang terdekat adalah jam 18.00 karena tadi kan perbaikannya jam 17.00 ya Bapak Ibu. Dengan durasi kurang lebih sekitar 30 menit. Itu baru artinya setelah jam 18.30 kurang lebih sekitar 18.30 WIB Bapak Ibu sudah hilang nanti to-do list-nya. Baru setelah 18.30 itu nanti Bapak Ibu bisa melakukan tutup periode permanen. Baik itu modul aset sampai ke
tutup permanen di user GLP ya. Dengan penjadwalan 18.59 sampai dengan 30 menit. Berarti setelah Bapak Ibu melakukan tutup periode, setelahnya bisa diakomodir pada jadwal olap terdekat yaitu 18.59 WIB dengan durasi kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, baru setelah itu di akhir SHR sudah terbentuk dengan proses penjadwalan olap sekitar jam 19.59 WIB dengan durasi kurang lebih 30 menit. Artinya SHR atau surat hasil rekonsiliasi ini baru terbentuk sekitar jam setengah 9 Bapak Ibu. Padahal perbaikannya jam 17.00 WIB. Ada ada delay, bukan delay, maksudnya ada jeda waktu sekitar hampir 4 jam sehingga pada akhirnya bisa terbit SHR. Nah, ini yang kami khawatirkan Bapak Ibu melakukan penyelesaian to-do list mendekati batas waktu atau di akhir waktu yang mepet ya. Apalagi kalau misalkan saktinya itu ada gangguan. Jadi harapan kami Bapak Ibu bisa melakukan eh, pemantauan secara berkala. Sebaiknya untuk yang to-do list atau TDK ini dilakukan pemantauan sekitar setiap 1 minggu di hari Jumat, setiap hari Jumat atau setiap hari Senin atau setiap hari pun lebih bagus bahkan. Tapi biasanya itu mingguan. Sehingga ketika ada kendala yang perlu dilakukan tindak lanjut atau dilakukan eskalasi ke tim teknis itu tidak mepet Bapak Ibu. Karena terkait permasalahan pelaporan sendiri ini memang ada yang sifatnya bisa diselesaikan di level KPPN, ada juga yang harus di eskalasi ke atas ke tim teknis di kantor pusat. Itu yang kami khawatirkan bisa mengganggu proses penerbitan SHR setiap bulannya, ya. Jadi dilakukan pemantauan to-do list dan TDK setiap minggu, hari Senin atau hari Jumat, dilakukan tindak lanjut sehingga di awal bulan itu bisa langsung dilakukan tutup buku sehingga proses penerbitan SHR-nya itu tidak mendekati batas waktu, ya Bapak Ibu. Mungkin itu tambahannya. Baik, terima kasih Mas Haryo atas penjelasannya. Ya, dari Pak Ribut, dari Mbak Dwi, Mas Haryo, semua pada bilang, coba tiap minggu ya, dicek ya, Jumat bersih atau Senin, dicek ya. Jadi nggak nunggu sampai akhir bulan, pas mau tutup buku ternyata PR-nya masih banyak gitu ya. Jadi mungkin bisa dicicil ya Bapak Ibu, di melakukan monitoring ya. Apalagi katanya ada waktu-waktu tertentu yang takut saktinya loadnya tinggi ya. Jadi karena sakti loadnya tinggi, jadinya semuanya request, jadinya lama gitu ya. Jadi kami menghimbau berkali-kali Bapak Ibu agar melakukan monitoring di setiap minggu ya, supaya PR-nya nggak ada di akhir bulan. Ya, ini ada yang bertanya Mas Aryo dari Ibu Apri. Ibu Apri MTS 1 Kabupaten mau bertanya, di laporan neraca kami ada utang kepada pihak ketiga dan utang yang belum ditagihkan. Untuk penyelesaian ini langkah-langkahnya apa saja? Karena kalau ditanya kami juga bingung transaksi apa. Waduh, Ibu aja bingung, kita juga bingung gitu ya. Pegangan dulu Bu Apri ya. Eh, Silakan mungkin Mas Aryo atau Mbak Dwi bisa menerawang ini masalahnya Bu Apri. Ya, silakan. Ah, baik, terkait pertanyaan dari Bu Apri ya, dari kode satker 572792. Neraca yang ada utang kepada pihak ketiga dan utang yang belum ditagihkan untuk penyelesaian langkah-langkahnya apa saja. Eh, Terkait dengan saldo utang, ini biasanya yang paling paling umum terjadi ini merupakan proses yang berasal dari transaksional SPM bulanan. Biasanya SPM gaji atau SPM di akhir bulan yang baru
baru di apa? Baru dibuat SPP sampai SPM-nya, tapi SP2D-nya belum terbit. Terbitnya di bulan selanjutnya. Ini memang lumrah terjadi. Yang artinya eh, secara LK di LK semesteran maupun triwulanan ini hanya perlu dilakukan penjelasan utangnya ini merupakan saldo apa aja. Ada SPBY yang belum dicatat misalkan, ada SPBY yang eh, belum dikwitansikan seperti itu, atau ada BST yang belum direkam SPP atau belum diajukan SPM-nya ke KPPN. Itu secara secara apa ya? Secara transaksional akan mempengaruhi kualitas LK, namun sifatnya hanya perlu dijelaskan untuk LK semesteran maupun triwulanan. Namun untuk yang tahunan ini wajib tidak ada. Artinya eh, tidak boleh lagi ada saldo utang kecuali memang ada pekerjaan yang belum tertagih ya, yang sifatnya itu biasanya kontraktual atau swakelola yang terkait penanganan bencana. eh, itu baru bisa ada saldo utang. Namun itu pun harus berdasarkan beda lagi perlakuannya kayak gitu. Namun untuk yang transaksi bulanan atau yang semesteran ini hanya perlu dijelaskan aja, dan untuk eh, supaya bisa tahu sumbernya dari mana-mana aja, ini Bapak Ibu bisa mengaksesnya di aplikasi Sakti user GLP atau pelaporan. Di menu laporan ya, nanti ada laporan transaksi gantung. Dari situ Bapak Ibu bisa dicek per jenis transaksinya. Ada BAST yang belum SPP atau SP2D, ada SPBY belum kwitansi dan lain sebagainya, atau SPM belum SP2D. Itu nanti bisa direkap jumlahnya, atau bisa dicek juga atau disamakan nilainya dengan data pada buku besar. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, gimana Bu Apri? Apakah sudah terjawab? Iya, Mbak. Tapi kadang-kala tuh kalau saya print satu-satu, saya cek, tapi kok nggak angkanya itu nggak seperti yang di laporan gitu. Itu biasanya kenapa ya? Saya coba cek, saya print satu-satu, saya teliti gitu. Tapi tetap belum ketemu gitu angkanya yang pas dengan yang ada di pelaporannya itu. Eh, Mohon izin mungkin menambahkan sedikit ya. Jadi mungkin Mbak Apri nanti kadang-kadang memang seperti ini ya, Satker itu sulit untuk membaca apa namanya itu hasil downloadan yang bentuk PDF di modul akuntansi dan pelaporan yang di transaksi gantung. Nah, kalau misalnya kita kesulitan untuk membaca data di situ, itu biasanya akan lebih mudah kita membaca di buku besar. Nanti di buku besar itu akan muncul itu data-data itu berasal dari mana. Dan kalau di buku besar, kalau nanti bentuk Excel itu kan nanti kita bisa bisa apa ya bisa kalau buku besar memang dia dari awal bulan ya sampai transaksi terakhir di mana kita mengambil mengambil buku besarnya itu. Nah nanti kita bisa menelusuri itu Mbak Apri apa menjumlahkan ya menjumlahkan kemudian nanti ada yang nol itu di tanggal berapa gitu. Jadi sebenarnya eh, apa ya bukan bukan sulit untuk ditemukan ya tapi mungkin ya tadi ya cara kita membacanya saja yang mungkin mungkin belum teliti gitu jadi nanti bisa dilihat di buku besarnya Mbak Apri nanti kalau misalnya memang ada kesulitan untuk membaca buku besar nanti kita bisa mungkin mungkin bisa itu ya kita bikin agenda berikutnya cara membaca buku besar cara membuka transaksi-transaksi mungkin seperti itu ya Boleh. transaksi-transaksi yang menggantung gitu jadi biar nanti saat kita semakin semakin apa ya semakin pintar dalam analisis dan mudah-mudahan nanti kualitas laporan keuangan kita juga akan semakin meningkat tadi kalau misalnya ada WDP. Nah, di Bekasi kan juga termasuk ada beberapa satker yang masuk ke kementerian yang tadi apa namanya opininya masih WDP gitu. Jadi mungkin seperti itu ya tambahan kalau dari sesi Vera. Mungkin ada tambahan lagi, silakan Mas. Itu Bagus, bagus. dia mau nggak Aku mau baik saya, ya, baik kasus saja nanti. mau coba sakit hati.
Sudah, intinya seperti itu, Mas. Iya Mbak, ntar coba saya ituin lagi Mbak. Saya teliti lagi buku besarnya. Siap, ya. Nanti kalau misalnya butuh sesuatu nggak apa-apa Mbak Apri, silakan menghubungi kami ya, biar nanti transaksinya bisa kita bantu untuk tracingnya. Iya Kemudian baik mungkin Mbak, terima mungkin kasih. satu hal tadi ya, satu hal lagi ya Pak Ibu ya, yang terkait dengan pendetailan tadi ya. Karena kan kita sebenarnya kalau tadi kami menyampaikan paling tidak mingguan lah kita itu melakukan apa ya tindak lanjut ya penyelesaian to-do list kita. Meskipun sebenarnya kalau sesuai dengan aturannya itu kan monitoring penyelesaiannya itu kan monitoringnya harian gitu, penyelesaiannya juga harian gitu. Nah, terkait dengan pendetailan persediaan dan aset kan itu kaitannya dengan BAST ya. Kemudian misalnya atas BAST yang BAST tersebut belum menjadi SPP atau belum menjadi sampai menjadi SP2D karena biasanya kalau dia itu atas beban UPTUP itu kan biasanya Bapak Ibu itu kan membuat SPM-nya itu kan di bulan-bulan berikutnya. Nah, padahal kan harus diselesaikan di periode berjalan ini. Nah, untuk hal-hal yang terkait dengan persediaan, terkait dengan aset, nanti mohon untuk koordinasi dengan dengan operator komitmen, apakah atas BAST itu akan sampai menjadi SP2D. Ya, karena memang ada beberapa kasus di mana Satker, operator komitmen, melakukan kesalahan pencatatan atas BAST, kemudian mereka membuat BAST baru gitu. Nah, karena ini berkaitan dengan persediaan atau berkaitan dengan aset, kemudian sudah terlanjur didetailkan sampai dengan approval, itu ya, maka akan menjadi PR baru gitu. Nanti harus kita melakukan koreksi pencatatan, mungkin kita akan melakukan jurnal gitu ya. Nah, mitigasi sebelum hal-hal itu terjadi, maka silakan Bapak Ibu, kalau untuk transaksi-transaksi persediaan aset yang memang belum menjadi SP2D, silakan berkomunikasi dengan operator komitmen apakah atas BAST tersebut akan dilanjutkan menjadi SP2D. Ya, begitu ya. Itu mungkin catatan yang terkait dengan pendetailan persediaan dan aset pada periode berjalan sebelum dia menjadi SP2D. Baik, itu saja mungkin tambahannya. Baik, terima kasih Mbak Dwi, Mas Aryo, Pak Ribut yang telah menyampaikan materi diskusi pada siang hari ini. Baik, karena seluruh materi telah disampaikan, sebelum acara ditutup, kami mohon kesediaan Bapak Ibu para peserta untuk mengisi kuesioner di link yang telah kami sediakan. Silakan di-refresh saja linknya. Kami berikan waktu 1 menit. Terima kasih.
Iya, Bapak Ibu silakan dinikmati snacknya di meja masing-masing ya. Ya, kami mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang telah bergabung, jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah kami sediakan. Tadi saya cek dari 85 yang join, baru 78 orang yang absen. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:09, kami dari tim KPPN Bekasi mengucapkan mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat banyak kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung mengikuti acara dari awal sampai dengan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu ilmunya, makasih.